Halo, welcome back to my video. Jadi setelah kemarin berhasil ganti baterai jam Matwa Raka yang ini, yang ini jam udah jalan lagi nih. Kemarin diganti baterai ya kan. Sebentar, ini mana ya? Udah kelihatan nih. Nah ini dia, tuh bisa dilihat ya. Detiknya ini udah nyala lagi, oke mantap. Bisa lagi, oke. Nah, kali ini kita mau mencoba untuk ganti mesin jam yang ini nih. Ini namanya Matwa Rote, cuman ini pembelian tahun 2015 atau 2016. Masih pakai klip kayak gini nih. Ya. Nah, kalau yang baru tuh seperti ini. Sebentar. Nah, ini dia. Kalau yang baru tuh bentuknya kayak gini. Jadi dia ngelingker dan ada bagian apa ini, bakal disebutnya ya, tuh seperti ini, warna emas ya kan, ya lebih keren sih. Oke, kita simpan dulu. Oh anjir, berantakan. Ntar beresin dulu ya. Oke, kembali lagi ke jam ini. Jadi sebetulnya jam ini tuh udah ganti baterai ya, tapi tetap nggak jalan gitu. Jadi gue berasumsi bahwa ini mesinnya yang rusak. Nah, untuk jam ini dia pakai mesin dari Miyota ya kalau nggak salah ya. Gue sempat baca di webnya itu pakai Miyota tipenya 2025 two hand movement. Seperti ini mesinnya nih. Ini gue beli toko oren ya. Udah ada baterainya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah, ini bagian-bagian dalam mesinnya ya. Ada stem as, ada gear, sama ada ini kayak seal gitu deh, warna emas gitu, nggak tahu apa namanya. Oke. Nah itu dia mesinnya, itu beli di toko oren, nanti gue taruh linknya di bawah ya. Oke, jadi sebetulnya ini jam udah gue bongkar ya. Nah tuh bisa dilihat udah dibuka ya kan, cuman ada satu baut yang susah dilepas ya. Ya yang ini nih. Oke. Nah, yang ini susah dilepas nih. Akhirnya gue paksa kan, karena kurang hati-hati dan kurang sabar, gue paksa tuh congkel, dan akhirnya casingnya pecah. Nih dia nih. Nah, ini pecah bagian sini. Ini gue udah lem ya pakai Uhu Max Repair namanya. Nah, jadi bisa nyambung lagi ya kan. Nih, ini back covernya udah kebuka. Nah, ini tuh susah banget buat dibuka nih ya. Yang namanya kayu sih ya, ini sampai aus si bagian bautnya nih ya kan. Nah gitu, jadi ya waktu itu buka pakai ini nih, ya pakai obeng yang sama dan pakai mata obeng yang sama juga ya, mata obeng plus yang kecil. Nah yang kayak gini nih. Oke, dibuka semua. Bentar kayaknya ada WA deh, bentar. Oke, ini dia nih penampakan mesinnya seperti ini. Ada cover plastiknya ya, nih ada tulisan Matwa Indonesia ya kan. Nah ini bagian baterai. Oke ya, buat buka mesin ini nih, yang pertama kali harus kita lakuin itu adalah buka stem asnya atau buka crownnya. Nah yang ini nih. Nah itu kita harus buka dulu sebelum bisa ngeganti baterainya kan, karena mesinnya, karena kan kehalangan ya. Dia nggak ngalangin ya kan. Nah dibukanya di bagian sini tuh ada titik kecil. Nah itu bisa kelihatan nggak ya, bentar. Ini kayaknya harus diganti sih, pakai mata obeng yang dia cuman tusukan gitu doang. Mana ya, kemarin tuh yang ini kalau nggak salah. Nah yang ini nih. Oke. Nah cuman gini doang nih bentuknya nih. Nah gitu kan tuh. Nah yang harus ditekan itu adalah bagian sini nih. Sebentar. Nah ini nih, ini ada titik kecil nih, ini ditekan. Nah
Nah, yang ini nih, di waktu bersamaan kita tarik nih bagian crownnya. Oke, kita coba ya. Bentar, kita tekan di sini sambil tarik crownnya. Hap. Aduh, belum bisa nih. Bentar, kita tekan, tarik. Nah, oke, udah bisa. Ya, ini tuh. Ini crownnya udah copot. Nah, ini bagian mesinnya. Ini udah bisa kita buka nih. Oke. Ini dia, nih crownnya kita simpan dulu. Kita coba compare deh. Sebentar. Ini kita compare dulu. Nah ini dia. Ini stem as dari mesin yang baru ya, sama crown yang lama, stem as yang lama nih. Kalau dilihat, ini tuh identik ya bentuknya ya, sama kayak yang lama. Jadi gue berasumsi stem as yang lama ini bisa dipakai di mesin baru. Jadi kita nggak perlu pasang stem as yang baru nih. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini bagian mesinnya, ini kita coba buka ya. Di sebelah sini. Wah, susah nih. Nah, ngebuka nih. Oke, ini dia udah kebuka. Ini bagian mesin sama face-nya ya, dialnya ya. Face atau dial ini. Oke. Nah, ini ada bagian kaca sama spacernya. Ini dia nih. Ini dia kaca sama spacer bagian plastik yang hitam ini nih. Oke, kita simpan dulu. Dan ini body jamnya ya. Tuh. Wah, keren banget sih ini. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita fokus ke mesin, kita ganti dulu ya. Dan yang pertama yang harus kita lakuin itu ngebuka bagian sininya nih, bagian jarum jamnya. Oke. Sebetulnya ini harusnya pakai alat khusus ya, tapi karena gua nggak punya, jadi kita coba pakai kuku kayaknya deh. Ya, kita coba buka pakai ini. Again ya, harus hati-hati ya. Kita coba buka. Kebuka nih. Buset nih, kecil banget nih. Coba kita lihat. No, kecil banget ya. Oke, selanjutnya kita buka bagian jarum yang menitnya ya. Oke. Kita coba pakai pick deh. Kayaknya sih bisa sih. Sebetulnya ini harus pakai alat khusus ya, tapi gua nggak punya. Maklum bukan teknisi beneran nih. Kita coba pakai pinset juga deh. Waduh, susah ternyata. Kepik. Wah, kacau sih. Coba pakai kuku deh. Again ya, gue bukan ahli jam atau teknisi jam yang bener. Jadi kalau ada step-step yang salah, gue mohon maaf nih. Tapi tetap ya, kuncinya itu harus hati-hati banget gitu ya. Aduh, masih susah nih kayaknya nih. Gila, ini space-nya itu tipis banget gitu ya. Jadi ini kuku gue nggak bisa masuk nih. Nah, kita coba pakai ini aja nih. Ini apa namanya? Cutter atau apa gitu ya. Nah, ini kita coba congkel di bagian ini. Mana bisa nih masuk nih. Oke, kuncinya tetap tadi ya, hati-hati. Kita coba pelan-pelan aja. Oke. Ini kita kasih space sedikit supaya pisaunya bisa masuk. Kita coba angkat sedikit. Nah, oke, ini dia udah kebuka. Oke, ini bagian jarum menitnya nih yang panjangnya. Kita simpan dulu. Sekarang jarum jamnya ya, jarum yang pendeknya ya.
pakai caranya yang sama, pakai cutter juga. Congkel sedikit. Nah, ini keluar nih udah kayaknya. Sip. Oke. Nah, ini dia udah kebuka. Oke, selanjutnya lepas mesinnya dari dialnya ya. Ini tapi kayaknya ini dilem deh. Soalnya dia nggak langsung copot. Sebentar, kita cek dulu. Ini bener deh, kayaknya ini dilem deh. Kita coba congkel tapi agak kasar nih. Baterainya kebuka nih. Oke. Congkel aja kali ya. Kita congkel coba bagian sini nih. Agak dipaksa nih. Oke. Ya betul. Nih, ternyata bener dilem ya. Tuh, akhirnya bisa kebuka juga. Nah, ini dia. Oke, ini dilem nih, kayak pakai double tape gitu di dalamnya nih. Nah, ini penampakan mesin lamanya nih. Nah, ini dia mesin lamanya. Ini kayaknya secara fisik identik banget sih sama si mesin baru yang tadi ya. Berarti bener, dia pakai movement yang sama. Itu dari merek Miyota ya, mesinnya merek Miyota kan. Nih lihat, sama banget. Dan ini kita pasang gearnya nih biar makin meyakinkan nih. Nah kan, sama kan, persis ya kan. Nah oke. Kita pasang ini dulu bagian sealnya. Oke, nah ini dia. Tuh, sama ya kayak mesin yang tadi ya. Penampakannya mirip. Oke. Nah, ini nanti kita pasang di sini. Tapi lubang stem asnya ini harus sama ya. Jadi nanti kita pasang langsung di sini. Begini. Ya. Oke. Masukin lagi. Oke. Nah, ini lubangnya udah masuk nih. Gearnya udah masuk. Coba tekan-tekan. Nah, ini dia nih. Kita coba tekan bagian sini ya. Ya, oke, masuk. Mantap. Mesinnya udah masuk, udah nongol nih. Bagian buat masang jarumnya nih, ya kan? Kita coba kencengin. Oke. Sip, kayaknya udah oke sih. Nah, ini nongolnya nih kayaknya, tapi kecil banget ya ini ya. Apa bisa masuk ya? Tapi sama sih. Sama. Ini dia nongolnya emang dikit. Nah, ini sama sih. Oke, kita coba pasang dulu jarum jamnya ya. Tipsnya itu tadi kan kalau ngelepas menitnya dulu. Nah, kalau sekarang kalau masang itu masang jarum jam yang jamnya dulu, yang pendeknya dulu ya. Jadi kebalikan stepnya gitu. Oke. Kita coba pasang dulu ini. Pasangnya di arah jam 12 ya, supaya nanti jam dan menitnya lebih akurat waktu di setel gitu. Nah, ini kita coba pasang. Nah, ini tuh ditekan aja bagian kiri kanannya nih. Kuncinya hati-hati supaya dia nggak bengkok nih. Tekan, sip. Nah, oke, udah masuk ya. Ingat harus ada gap ya antara dial sama jarum jamnya supaya dia nggak kehambat gitu perputarannya ya. Kita ukur, kayaknya cukup sih ini si gapnya ya, meskipun kecil banget sih.
Oke, ini udah di arah jam 12. Oke. Nah, sekarang bagian jarum menitnya atau jarum panjangnya. Oke. Caranya sama. Tadi dipasang di mengarah ke jam 12 ya. Terus kita sebentar. Aduh, susah lagi. Ya. Nah, oke. Mengarah ke jam 12. Sip. Terus kita tekan bagian kiri kanannya. Nah. Oke, udah kepasang. Ya. Tapi pastiin ya, ada sedikit gap antara jarum jam sama jarum menitnya. Oke. Itu supaya waktu dia muter itu nggak ada yang keganggu gitu, nggak ada yang nyangkut gitu ya. Kita coba pastiin gapnya dulu. Oke, kayaknya udah oke sih ini. Sip. Oke, beres. Saatnya kita mulai rakit lagi. Oke, kita pasang dulu ininya. Kacanya kita lap dulu kali ya, biar bersih. Oke, ini dia kacanya udah bersih ya. Kita susun kaca, spacer, sama body jamnya. Oke. Nah, seperti ini. Kita masukin ke body jamnya. Ya, hati-hati ya. Oke. Nah, udah masuk. Selanjutnya itu kita pasang mesinnya di dalam body jamnya ya. Pastiin lagi itu lubang untuk stem asnya itu sama ya, sama body mesin gitu. Nah, ini nanti kita masukin supaya dia muter. Oke. Kita masukin dulu. Nah, ini kan lubang crownnya di sini nih ya. Kita tekan. Tumpas kayak ini. Nah, oke. Sip. Ya. Oke, selanjutnya kita pasang crownnya. Ini dia. Oke. Nah, ini sebetulnya cara masangnya ini gampang banget ya. Tinggal ditusukin aja. Cuman hati-hati dan pelan-pelan aja gitu ya. Nah, ini udah masuk. Kita coba tekan. Kita coba tekan sampai kedengeran klik 2 kali ya. Waduh, susah. Bentar, kayaknya kurang pas. Sip. Nah, ini dia udah kepasang. Oke. Cuman karena ini kan ini ya, nggak ada jam detiknya ya. Sorry, maksudnya nggak ada jarum detiknya ya. Jadi kita coba dulu deh ini buat muter, ada yang nyangkut apa enggak nih. Kayaknya aman sih. Nah, oke. Nah, ini karena nggak ada jarum detiknya, cuman two hand movement nih. Jadi kita nggak tahu nih jam ini udah jalan apa belum gitu ya. Jadi mau nggak mau kita mesti nungguin kali ya sampai jarum jam atau menitnya dia gerak. Mungkin di stopwatch kali ya. Bentar, kita coba stopwatch gitu. Nah, oke, ini dia. Kita coba tunggu dulu apakah si jamnya udah jalan apa belum, menitnya udah muter apa belum gitu ya, sebelum nanti kita pasang lagi back covernya. Oke, kita tunggu. Ini mesin lamanya kita taruh dulu. Kita tunggu sampai dia bergerak baru kita pasang back covernya. Oke. Ya, udah sekitar 4 menit dan lihat ini menitnya udah gerak ya. Artinya jamnya udah jalan lagi nih pakai mesin baru. Mantap. Oke. Sebelum kita tutup covernya, kita lihat mesin jam lamanya ya. Sepertinya itu ini harusnya mesinnya pakai Miyota 2035 yang 3 hand movement, jadi ada bagian detiknya gitu kan. Tapi si bagian detiknya ini mereka tutup pakai bagian ini nih, pakai apa ya disebutnya,
bagian detiknya itu dia tutup pakai ini nih, gitu kan. Nah, ditutup, jadi seolah-olah mesin ini two hand movement, jadi cuma ada jarum jam sama menitnya doang, padahal enggak gitu. Dan ini stem asnya ini identik ya, sama banget dengan mesin baru yang ada di sini. Jadi bagian crown di mesin lama itu tetap kita bisa pakai, mantap. Oke. Nah, selanjutnya itu kita pasang back covernya ya. Cuman karena ini ada sedikit beda, jadi kita cara nutupnya juga beda. Bentar, kita stop dulu ya. Oke, kita pakai obeng dan mata obeng yang plus yang kecil ya. Karena waktu itu sempat casing belakangnya itu pecah ya, jadi cara masangnya ini agak sedikit berbeda nih. Karena ada baut yang nggak bisa dicabut kan. Nah, oke. Jadi masang back covernya itu seperti ini nih. Karena ada baut nih nggak bisa dicabut nih. Nah, udah dicoak dan akhirnya cara masangnya gini. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal kencengin aja si sisa bautnya. Dan ini kayaknya juga bautnya hilang satu sih. Kita pasang dulu. Ya, kalau untuk yang nggak pecah sih ya cara nutupnya normal aja gitu ya. Kayak video Mato Arakai yang kemarin. Ya, ini di sini. Ini bautnya cuma ada 2. Harusnya 3 tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini aman. Ya, kita kencengin aja kayak biasa. Ya, selesai. Akhirnya ini jam bisa gua pakai lagi ya. Seneng banget rasanya. Nah, ini kalau tipe lama begini nih, pakai dicongkel gini nih, ya kan? Kalau yang baru itu dia udah pakai apa ya istilahnya, buckle kayak gini nih. Jadi dia diklik gini. Nah, tuh dipasangnya beda ya. Mantap. Ini yang baru tahun 2019, 2019, ini yang lama tahun 2015 pakai ginian nih, ya. Oke, udah selesai, dua-duanya udah berhasil di servis ya. Senang banget rasanya. Jadi dua-duanya bisa gua pakai lagi ini jamnya. Oke. Untuk link pembelian mesin jamnya nanti gua taruh di kolom deskripsi ya. Oke, thanks for watching.